Tasikmalaya artinya Gesikmalaya. Guys, di abad 7 hingga 12, di wilayah Tasikmalaya ada sebuah kebataraan yang pusat pemerintahannya di sekitar Gunung Galunggung. Disebut kebataraan karena hanya dengan persetujuan Bataralah Raja-Raja Galuh dianggap syah sebagai raja saat itu. Batara yang memerintah pada abad tersebut adalah Sang Batara Semplak Wajah, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Batara Wastuhayu, dan Batari Hyang. Pada masa Batari Hyang, kebataraan Galunggung berubah menjadi Kerajaan Galunggung yang berdiri pada tanggal 13 Badarapada 1033 Saka atau 21 Agustus 1111. Seperti yang tertulis pada prasasti Geger Hanjuang yang ditemukan di Bukit Geger Hanjuang, Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Tasikmalaya. Dari Sang Batari inilah mengemuka ajaran yang terkenal dengan Sang Hyang Siksa Kandang Karesian atau buku yang berisi aturan untuk menjadi resi. Ajaran dari Sang Batari Hyang ini masih dijadikan ajaran resmi hingga zaman Prabu Siliwangi yang bertahta di Pakuan Pajajaran, yaitu tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Kerajaan Galunggung bertahan hingga 6 generasi raja keturunan dari Batari Hyang, hingga akhirnya periode selanjutnya diganti dengan pemerintahan di Surakarta dengan ibu kotanya Dayeuh Tengah yang merupakan salah satu bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Penguasa pertama Umbul Surakarta adalah Sri Gadeng Anteg yang sejaman dengan Prabu Siliwangi. Namun di periode selanjutnya, pengaruh Islam mulai mendesak wilayah Pajajaran oleh Kerajaan Cirebon dan Demak, hingga akhirnya Umbul Surakarta lepas dari Kerajaan Pajajaran. Saat wilayah Pajajaran dikuasai oleh Mataram dan berganti menjadi Priangan, penguasa Umbul Surakarta adalah Raden Wirawangsa. Pada masa itu, Dipati Ukur diperintahkan oleh Sultan Agung untuk menyerang Batavia bersama tentara-tentara Mataram yang dipimpin Tumenggung Bahurekso. Pada peperangan ini, Dipati Ukur membawa 9 umbul termasuk Umbul Surakarta. Karena gagal meraih kemenangan, Dipati Ukur melarikan diri ke Gunung Pongporang di kawasan utara Bandung, dekat dengan Bukit Tunggul yang saat ini berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Akibat perbuatannya, Dipati Ukur dianggap pemberontak oleh Kerajaan Mataram dan memerintahkan Raden Wirawangsa untuk menangkap Dipati Ukur bersama pengikutnya. Saat terjadi pergolakan itu, ibu kota Surakarta yang awalnya berada di Dayeuh Tengah dipindahkan ke Lewiloa Sukaraja dan diganti menjadi Sukapura. Wirawangsa bersama pasukannya akhirnya berhasil menangkap Dipati Ukur di Gunung Lumbung. Karena keberhasilannya ini, Raden Wirawangsa mendapatkan gelar Raden Tumenggung Wiradadaha dari Sultan Agung Mataram dan diangkat menjadi Bupati Sukapura yang membawahi 300 desa dan 12 kewadanaan. Pada masa pemerintahan Raden Temunggung Suryalaga tahun 1813 sampai 1814, ibu kota Kabupaten Sukapura dipindahkan ke Tasikmalaya. Kemudian pada tahun 1832, yaitu masa pemerintahan Wiradadaha ke-8, ibu kota dipindahkan ke Manonjaya. Alasan pemindahan ibu kota ini adalah untuk memperkuat benteng-benteng pertahanan Belanda dalam menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro. Pada tanggal 1 Oktober 1901, ibu kota Sukapura dipindahkan kembali ke Tasikmalaya. Alasan pemindahan ini cenderung berdasarkan alasan ekonomis bagi kepentingan Belanda saat itu, guys. Pada waktu itu, daerah Galunggung yang subur menjadi penghasil kopi dan nila. Sebelum diekspor melalui Batavia terlebih dahulu, dikumpulkan di suatu tempat yang biasanya di ibu kota daerah. Letak Manonjaya kurang memenuhi untuk dijadikan tempat pengumpulan hasil-hasil perkebunan yang ada di Galunggung saat itu, guys. Nama Kabupaten Sukapura pada tahun 1913 diganti namanya menjadi Kabupaten Tasikmalaya dengan RAA Wirataniningrat sebagai bupatinya, yaitu tahun 1908 sampai 1937. Lalu, apa arti Tasikmalaya? Pertama, Tasikmalaya berasal dari Gesikmalaya. Gesik artinya pasir, karena pada tahun 1822 terjadi letusan Gunung Galunggung yang dahsyat, sehingga seluruh Kabupaten Sukapura saat itu tertutup pasir. Sedangkan Ngalaya artinya banyak, dimaksudkan kepada banyaknya pasir yang menutupi wilayah Kabupaten Sukapura saat itu. Lalu yang kedua, arti Tasikmalaya terdiri dari 2 suku kata, yaitu Tasik dan Malaya. Tasik artinya telaga, laut atau air yang mengendang, sedangkan Malaya artinya jajaran gunung-gunung. Karena letusan Gunung Galunggung, wilayah Sukapura terbentuk bukit-bukit pasir yang mencapai 3.647 bukit yang melengkung seperti tapal kuda. Namun sayangnya, kini bukit-bukit pasir tersebut mulai menghilang karena pasirnya diambil dan dijadikan perumahan serta pertokoan.
Berdasarkan kutipan sejarah, beberapa para pakar juga setuju nama Tasikmalaya ini dipergunakan dalam administrasi pemerintahan setelah letusan dahsyat Gunung Galunggung. Laporan dari Residen Priangan pada tahun 1816, nama Tasikmalaya belum digunakan sebagai nama distrik. Bahkan, wilayah Tasikmalaya saat ini masuk ke dalam Kabupaten Parakan Muncang dan Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari Unggul Galunggung dan Indihiyang. Nama distrik Tasikmalaya Op Cicariang baru digunakan tahun 1820 dalam administrasi pemerintah Hindia Belanda. Itu dia guys, sejarah singkat Kerajaan Galunggung yang menjadi cikal bakal lahirnya Kabupaten Tasikmalaya dan arti dari Tasikmalaya itu sendiri. Jika ada pendapat lain, silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk follow dan share video ini ya. See you.